Kita masuk ke sebuah serial yang baru sekali di bulan Maret ini di seluruh Alpha Omega Church baik online ataupun onsite yang kita beri judul ini, Can I Trust the Bible? Dapatkah Alkitab dipercaya? Bisakah Alkitab dipercaya? Nah, kenapa kita ngebahas ini? Dan ada banyak yang udah tanya, gimana dong jawabannya? Jawabannya iya apa enggak dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jawabannya kalau Anda mau tahu, hadirlah dalam 4 serial Alpha Omega Church 4 minggu ke depan ini. Karena ini akan berkesinambungan, apa yang kita bahas hari ini akan connect dengan minggu depan, connect dengan minggu ketiga dan juga connect dengan minggu selanjutnya. Nah, kenapa ini penting banget untuk kita bahas? Karena gini Bapak Ibu saudara sekalian, kita menemukan di tengah perjalanan iman kadang ada hal-hal yang bisa menggoncangkan iman kita. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Saya punya teman yang mereka bertumbuh dalam keluarga yang mengenal Yesus, tapi kemudian di tengah perjalanan hanya karena dia baca artikel dan kemudian artikel itu mempertanyakan imannya dan mempertanyakan Tuhannya, yang terjadi di tengah jalan dia mulai meragukan Tuhan. Dan ketika dia meragukan Tuhan, dia mulai mundur. Setelah dia mundur, dia mulai menghilang bahkan meninggalkan Tuhannya. Nggak jarang sebagian kita, kalau Anda adalah orang yang mungkin kenal Tuhan dalam 3-5 tahun terakhir. Atau Anda adalah orang yang lahir di keluarga yang kenal Yesus. Anda mendengar katanya Tuhan baik. Tapi kemudian orang kutip dari perjanjian lama. Menggunakan konteks yang berbeda. Kemudian ditanya kalau Tuhan baik, kok dia suruh memerangi orang. Kalau Tuhan baik, kenapa kok dia memberi hukuman? Sehingga hal-hal itu nggak jarang ketika kita nggak paham apa yang terjadi. Itu menggoncangkan iman kita, bahkan mohon maaf termasuk iman next generation kita. Atau orang-orang yang di belakang kita, entah itu anak-anak kita, entah itu keponakan kita, atau orang-orang yang lainnya. Dan hati kita melalui serial ini adalah bagaimana kita semua bisa makin berakar di dalam Tuhan dan di dalam firman. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengawali gini, saya nggak tahu kapan Anda diperkenalkan kepada Alkitab. Saya boleh tanya enggak, yang usia di bawah 5 tahun udah diperkenalkan kepada Alkitab, boleh angkat tangannya Bapak Ibu saudara sekalian kalau itu Anda. Ya, yang di bawah 5 tahun udah dikenalin Alkitab ya. Sekali lagi boleh angkat tangannya, gak usah malu Bapak Ibu saudara sekalian. Anda gak akan dihukum, tapi juga gak ada door prize. Saya diperkenalkan Alkitab di bawah 5 tahun. Nah saya sekarang mau tanya, ada di antara Anda yang diperkenalkan kepada Alkitab di atas usia 10 tahun? Kalau itu Anda boleh angkat tangannya, kalau itu Anda. Wow. Menarik sekali, di atas 10 tahun Anda diperkenalkan kepada Alkitab. Keren sekali. Nah, setiap kita itu kenal Tuhan, kenal Alkitab itu berbeda-beda. Ada yang Anda kenal Alkitab saat anak-anak, diperkenalkan oleh orang yang kenal Alkitab saat dia udah dewasa. Atau sebagian kita kenal Alkitab saat anak-anak, diperkenalkan oleh orang yang kenal Alkitab saat orang itu masih kanak-kanak. Atau sebagian kita diperkenalkan kepada Alkitab ketika kita udah dewasa. Diperkenalkan oleh orang yang kenal Alkitabnya, entah dia waktu kecil atau dia udah besar. Karena sementara kan kita lihat efeknya buat kehidupan kita. Nah yang pertama adalah gini, ceritanya Alkitab, perhatikan gini Bapak Ibu saudara, ini bahasanya kalimatnya kita bikin gini tapi Anda perlu perhatikan. Ceritanya Alkitab beda dengan cerita Alkitab. Boleh kita ucapkan ini sama-sama sebelum saya jelasin 2-3. Ceritanya Alkitab beda dengan cerita Alkitab. Boleh kita lebih keras lagi Bapak Ibu saudara sekalian, 2-3. Ceritanya Alkitab beda dengan cerita Alkitab. Nah kapanpun Anda dikenalkan kepada Alkitab, ada kenyataan, ini kenyataannya. Banyak di antara kita tahu ceritanya Alkitab atau cerita tokoh-tokoh Alkitab. Tapi sedikit di antara kita yang tahu ini ceritanya Alkitab. Gimana Elia? Maksudnya gimana? Nah perhatikan ini. Banyak di antara kita tahu ceritanya tokoh-tokoh Alkitab. Entah itu mungkin kalau Anda bukan dari
keluarga Kristen Anda tetap pernah dengar yang namanya Nabi Yusuf, Nabi Musa dan lain sebagainya itu juga ada ya. Kalau Anda dari keluarga Kristen Anda kenal banget cerita-cerita tentang Daud, tentang Abraham, tentang Ishak, tentang Yakub dan kemudian cerita tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus dan lain sebagainya. Nah, banyak kita tahu ceritanya tokoh-tokoh Alkitab, tapi sedikit di antara kita yang tahu ini ceritanya Alkitab. Maksudnya apa? Kapan Alkitab kita ditulis? Kapan dia dibentuk? Dan gimana sejarahnya? Nah, karena gini Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena gini, kalau kita nggak tahu ceritanya Alkitab, sangat mudah bagi kita untuk gini, mengurang-urangi atau bahkan mengganti isi cerita di Alkitab tersebut. Kalau kita nggak paham ceritanya Alkitab, nggak jarang gini ketika Anda bertumbuh di dalamnya, kemudian Anda dengar artikel-artikel lain yang menyerang iman Anda, kemudian Anda mulai bingung. Oh iya ya, lu kok kayak gini ya, kok seperti gini ya, dan Anda mulai mempertanyakan iman Anda. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Anda duduk di sini mungkin Anda adalah orang yang baru kembali dalam iman kepada Yesus. Anda adalah orang yang mungkin sempat memikirkan gini, meninggalkan iman di dalam Yesus. Beberapa dari Anda mungkin bergumul dan gak bisa percaya dengan isinya Alkitab. Atau Anda punya pertanyaan-pertanyaan seputar perjanjian lama yang sering kali bikin kita itu bingung dan ragu sama Tuhan. Tapi makanya gini, penting sekali untuk kita tahu ceritanya Alkitab Anda. Ketika kita gak tahu ceritanya Alkitab, maka perhatikan gini, susah buat kita untuk merangkul ini. Cerita-cerita di dalam Alkitab. Mohon maaf ya kalau Anda sedikit bingung. Tapi Anda paham ya, ada bedanya cerita-cerita di dalam Alkitab dan ceritanya tentang Alkitab kita. Yang paham ini boleh katakan yes, ya supaya kita tahu. Nah masalahnya adalah gini, siap-siap ya, ini masalah. Cara kita terima Alkitab itu beda dengan cara dunia di abad awal itu terima Alkitab. Bagi Anda yang usia 10 tahun ke atas baru dikenalkan kepada Alkitab atau 3 tahun terakhir Anda dikenalkan kepada Alkitab. Mungkin sebagian Anda gak pernah pegang Alkitab yang seperti gini lagi, bener ya. Sebagian kita pegangnya udah yang elektronik semua nih. Nah tapi waktu kita terima Alkitab kita hari ini perhatikan gini Bapak Ibu saudara sekalian. Kita terima, udah ada angka-angkanya, bener ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau Anda buka, di misalnya nomor 1 gitu ya. Kalau orang Kristen nyebutnya pasal 1. Kalau Anda mungkin gak pernah nyebut pasal gitu. Anda cuman pokoknya ya buku Lukas 1 gitu misalnya gitu. Nah pasal 1 ya. Nah kemudian Anda lihat di atasnya udah ada judul-judulnya. Dan udah dibagi-bagi gitu kan. Ada seperti kayak perikopnya, ada seperti chapter-chapternya dan lain sebagainya. Udah terbagi-bagi. Itulah cara kita terima Alkitab kita hari ini. Yang setuju dengan saya kita katakan yes. Benar ya? Rata-rata kita, nah tapi perhatikan gini, ini yang menarik. Cara kita terima Alkitab itu beda dengan cara dunia atau abad awal itu terima Alkitab. Nah kalau Anda pakai bahasa Inggris seperti gini Bapak Ibu saudara sekalian. Alkitab seperti ini malah kalau apa yang Yesus bilang itu bisa keluar merah-merahnya. Mungkin di handphone Anda udah gak pernah ada itu mungkin ya. Kecuali Anda masih pakai yang terjemahan NIV, terjemahan apa mungkin itu keluar. Nah bagi sebagian Anda yang pakai Alkitab seperti ini yang mungkin udah jarang dipakai. Di belakangnya Anda bisa temuin, ternyata udah ada peta-petanya gitu. Bisa dipakai belajar dan lain sebagainya. Nah tapi perhatikan gini sekali lagi, cara kita terima Alkitab. Yang tahu-tahu udah ada nomor-nomornya. Dalam nomor 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Kita sebutnya ayat Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi Anda yang gak biasa sebutnya. Ini apa toh? Ayat itu yang seperti apa? Perikop yang seperti apa? Nah tapi perhatikan ini, cara kita terima itu sangat beda dengan cara dunia di abad awal itu, abad pertama khususnya, itu terima Alkitab. Nah sehingga ketika kita memahami ceritanya Alkitab ini kapan terbentuknya, gimana terbentuknya, itu akan sangat menolong kita untuk apa? Memahami isi dari cerita-cerita di dalam Alkitab. Nah bahkan yang menarik adalah gini, saya tahu orang Kristen itu paling jarang baca Alkitab. Yang setuju dengan saya katakan yes. Yang orang Kristen paling sering baca Alkitab, yang setuju dengan saya katakan yes.
Aduh saya bingung. Sering yang enggak sering yang enggak. Jadi gimana dong dengan orang Kristen ini? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan gini. Saya tahu kita jarang banget lah baca Alkitab. Kristen, orang Kristen. Pokoknya orang Kristen paling jarang baca Alkitab. Enggak ngerti bahkan isinya. Nah dan bukan hanya itu, setiap kitab itu growingnya berbeda-beda. Sebagian kita bertumbuh bahkan gini, mencampurkan, permisi ya Bapak Ibu saudara. Kita mencampurkan apa? Pandangan-pandangan yang kita tahu di luar Alkitab termasuk ke dalam Alkitab ini. Nah contoh, Anda mungkin nggak bertumbuh sejak kecil dengan Alkitab. Anda bertumbuhnya udah usia 15 ke atas. Sehingga pandangan Anda tentang Alkitab dari kecil ini kecampur-campur dengan pandangan luar yang tadinya Anda nggak pernah baca kan, benar nggak? Sehingga Alkitab itu harusnya gini, ditambah juga gini. Mamaku bilang gini, pandangan kejawen bilang gini, tradisi orang Cina bilang gini. Akhirnya apa? Pandangannya tuh kecampur-campur. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah bagi sebagian kita kan berkata gini, ini kebenaran. Wah ini kebenaran. Sebagian Anda yang tumbuh mungkin tidak dalam keluarga Kristen, umur 25 ke atas Anda baru kenal Alkitab, Anda bilang gini, tapi nasihat Makco juga benar. Mbok, angkatan ketiganya mama, saya nggak tahu Anda manggilnya apa, budaya kejawennya juga benar. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah sebagian Anda kan berkata, ini satu-satunya kebenaran. Sebagian Anda gini, enggak juga sih campur-campur benarnya. Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara. Nah kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu gini, mengenal ceritanya Alkitab itu penting banget. Sehingga kita bisa memahami seluruh isi cerita di dalam Alkitab. Nah sehingga gini, saya ingin mengajak kita melihat gini, awal ceritanya Alkitab. Ya, kalau Anda pakai warta kita, langsung kita jump ke poin yang ketiga. Awal ceritanya Alkitab. Saya mau tanya, Alkitab itu dimulai dari yang pertama buku apa? Buku apa saudara? Ini orang AUC beneran gak baca Alkitab. Kejadian. Bapak Ibu saudara, sebagian Anda mungkin gini, Alkitab kan mulainya dari Kejadian ya. Sebagian kita berpikirnya seperti gitu. Alkitab dimulai dari buku Kejadian. Tapi kalau saya boleh cerita Alkitab. Siap-siap ya. Nah ada bedanya. Sebagian Anda mikir gini, cerita Alkitab dimulai dari kitab Kejadian. Tapi kalau saya bilang ceritanya Alkitab ini sendiri, bagaimana terbentuknya itu dimulai dari, bukan dari Kejadian. Siap-siap ya. Tapi ini dari tengah-tengah buku ini. Dimulai dari ceritanya Yesus. Nah cerita Alkitab dimulai ketika ini seorang dokter. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Dia mulai menulis, namanya adalah Lukas. Lukas ini dia mengambil waktu dengan sengaja mendokumentasikan dengan teratur semua peristiwa kejadian yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia alami bersama dengan Yesus. Alasan dia duduk menulis tentang kehidupan Yesus karena dia mau cerita kepada seorang kawannya yang bernama Theophilus. Dan Theophilus ini adalah orang kaya, orang Kristen mula-mula di zaman abad itu di mana Lukas juga hidup. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Theophilus ini dia mendengar tentang Yesus, dia respect Yesus, bahkan dia mendengar katanya Yesus ini mati dan bangkit, makanya dia bilang sama Lukas, I wanna know the detail tentang Yesus. Dan Lukas diambil waktu untuk apa? Menulis dengan teratur, dengan jelas semua dokumen-dokumen dia tulis. Untuk apa? Jadiin lo kesaksian apa yang Lukas lihat, apa yang Lukas alami, apa yang Lukas saksikan tentang hidup bersama Yesus. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Anda perlu tahu di zaman dulu kenapa disebut dokumen. Karena gini, kalau zaman sekarang kita itu untuk menyaksikan sesuatu kita bisa video, benar nggak? Di video, masuk Snapchat, masuk TikTok, masuk Facebook, masuk Instagram Story, masuk semua, masuk Reel, semua bisa di Facebook. Anda juga bisa menjadi saksi, Anda juga bisa lewat apa? Voice note, benar kan? Ini ada orang ngomong di voice note. Dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada Facebook. Dulu kan nggak ada yang namanya TikTok. Dulu nggak ada video. Sehingga gimana caranya orang merekam sebuah kejadian? How? Gimana caranya? Ditulis.
didokumentasikan, ditulis. Nah, ini yang Lukas lakuin. Nah, kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, Lukas pasal 1 ayat yang pertama. Bagaimana Lukas mulai menulis tentang Yesus dan bagaimana dia menulis untuk kawannya dan bagaimana dia cerita. Perhatikan Lukas 1 ayat 1. Kalau sudah siap boleh katakan yes. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, alias dia bilang Theophilus yang cerita tentang peristiwa-peristiwa Yesus yang terjadi di antara kita. Peristiwa tentang Yesus yang mati kemudian bangkit lagi. Peristiwa tentang Yesus yang menjadi heboh karena apa? Dia bangkit hidup kembali. Lukas bilang apa? Boleh dikeluarkan lagi? Lukas bilang apa? Banyak orang telah apa? Berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi. Alias gini, di zaman itu perhatikan gini. Bukan cuma Lukas aja yang menyaksikan dan didokumentasikan. Ternyata ada banyak orang yang juga melihat, menyaksikan dan ikut mendokumentasikan. Berarti gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi bukti loh. Bahwa Yesus kita, dia itu kesaksian hidup. Bukan hanya cerita sejarah. Yang setuju dengan saya katakan yes. Karena apa? Banyak orang mau cerita, mau menyusun. Dan perhatikan ini yang Lukas lakuin. Dia juga ikut melakukan itu untuk kawannya Theophilus ini. Nah, Anda perlu tahu gini, dalam sejarah orang hebat seperti raja, panglima perang, itu kan ada ya sejarah-sejarahnya. Itu ada yang namanya sejarah cerita para raja, ada. Tapi raja-raja hebat semua panglima-panglima perang itu yang nulis cerita hidup mereka itu paling cuman puluhan dokumen aja. Alias kalau zaman sekarang ngomongnya hanya puluhan video. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Yesus yang bikin dokumen, yang bikin kesaksian itu sampai ratusan bahkan ribuan dokumen. Dan itu memberitahu kepada kita bahwa Yesus yang Anda sembah, dia itu kesaksian hidup, bukan hanya cerita sejarah. Nah, tapi lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, perhatikan gini. Waktu Lukas nulis, siap-siap ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah apa? Boleh kita ucapin kata saksi mata 2, 3? Saksi mata. So yang disampaikan kepada kita oleh mereka. So many mereka. Ada banyak mereka. Siapa mereka? Dari semula adalah apa? Saksi mata. So mereka lihat Yesus. Mereka ngalamin Yesus. Mereka lihat waktu Yesus bikin mujizat, waktu Yesus ngajar dan lain sebagainya. Mereka melihat waktu Yesus mati, mereka mendengar waktu Yesus mati, bahkan waktu Yesus bangkit. Mereka adalah saksi mata. Ayat yang ketiga, siap-siap. Ini menguatkan iman kita, cara pandang kita. Nah, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, perhatikan dia nggak nulis ngawur. Lukas pun juga gini, based on my personal experience, dari pengalaman pribadinya dia ngobrol lagi. Ini orang yang mungkin ngalamin mujizat Yesus. Ini orang yang sakit lumpuh disembuhkan. Ini orang yang melihat Yesus mati dan bangkit. Ini orang yang misalnya kasih kuburan bagi Yesus dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, Lukas menyelidiki dengan seksama. Aku mengambil keputusan membukukannya teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dia nulis ini buat Theophilus. Theophilus, I tell you, aku ini udah nyaksiin. Dan aku udah melajarin dari semua saksi yang lain. And I want to tell you Theophilus, semua yang diajarkan sama kamu tentang Yesus ini sungguh benar. Dia bukan hanya cerita sejarah, tapi dia kesaksian hidup. Nah, perhatikan gini, waktu Lukas nulis ini, siap-siap ya. Anda perlu tahu ceritanya Alkitab sekarang. Siap ya. Waktu Lukas nulis ini, ya, dokumen tentang Yesus ini, siap-siap ya, ini penting Anda tahu. Lukas sedang tidak menulis Alkitab. Semua Anda kaget, Loh, dia sedang tidak tulis Alkitab, dia sedang ini loh, mendokumentasikan kesaksiannya tentang apa yang dia lihat tentang Yesus. Bahkan Lukas gak ngebayangin bahwa 2000 tahun kemudian bukunya akan ada, atau dokumentasinya akan ada dalam sebuah buku yang disebut Alkitab.
Dia nggak bayangin. Dia cuma apa? Aku ini nulis kesaksian loh. Ini nyata tentang Yesus. Dia nggak membayangin satu hari tulisannya akan ada dalam kumpulan buku-buku yang kemudian kita menyebutnya adalah Alkitab. Tapi ini memberitahu kita bahwa gini, Alkitab ini, kumpulan tulisan orang-orang ini adalah bukan hanya cerita sejarah, bukan hanya kumpulan informasi, tapi ini adalah kesaksian hidup. Mereka-mereka yang mengalami Yesus itu hidup. Yang setuju dengan saya katakan yes. Oh, Anda mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Nah, harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. Cerita tentang Yesus itu bisa berakhir. Tamat. Waktu Yesus mati. Karena waktu Yesus mati semua orang tuh kecewa. Loh, katanya dia hebat, kok dia mati. Salah satu contoh Yusuf dari Arimatea. Ini contoh pertama ya. Kalau Anda baru dalam gereja, siapa sih Yusuf Arimatea? Dia adalah orang yang ini menurunkan dan memberikan kubur buat Yesus. Karena apa? Kok dia lakuin itu kenapa? Karena dia respect Yesus. Tapi dia respect Yesus, cuman dia juga ada kecewa. Loh, kok mati? Aku pikir dia hebat Yesus ini. Lah kok mati? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 23 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. Ini penjelasan detail tentang kematian Yesus. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-53 dan 56, ya sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Nah sebenarnya gini, cerita Alkitab itu enggak ada kalau Yesus hanya mati. Kalau Yesus mati, tamat. Enggak akan pernah ada Alkitab. Let me tell you, beneran. Kalau Yesus mati. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasanya adalah gini. Yesusnya enggak hanya mati. Tapi di hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Dibangkit. Nah waktu Yesus mati Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. Gereja kan belum ada zaman itu. Jemaat juga belum ada. Yang ada apa? Kumpulan orang yang nangis. Karena apa? Kematian Yesus. Waktu itu pemerintah Roma tetap berkuasa. Ahli Taurat Farisi merasa menang. Karena apa? Yesusnya udah mati. Tapi seandainya Yesus hanya mati, perhatikan gini. Perhatikan. Maka gak akan ada yang namanya Alkitab. Tapi what happened? Yesus bangkit dari kematian. Dan itu yang membuat gini. Semua murid-muridnya gini. Wah. He's alive. He's alive. Dan itu memberi mereka apa? Memberi mereka semangat untuk apa? Untuk berani mulai nulis. Untuk berani mendokumentasikan. Come on. Yang dia bilang dia akan mati di hari ketiga bangkit. Ini benar-benar terjadi. Dan mereka semua bisa menuliskan hal itu. Nah contoh yang lain adalah gini. Lukas. Dia ini juga yang nulis kisah para rasul. Dia juga nulis kisah para rasul. Kalau Anda perlu tahu ini. Bahkan di kisah 2 ayat yang ke-32. Ini kata-kata Petrus yang direkam oleh Lukas. Siap-siap ya. Petrus di depan sidang peradilan. Ini yang Petrus bilang dengan berani, dengan lantang, dengan confidence. Ini yang Petrus bilang. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah. Wow. Ini di depan sidang peradilan. Petrus dengan lantang dia bilang gini. Yesus yang dibangkitkan Allah, karena gini, kalau hanya mati, maka there will be no story dan gak akan ada Alkitab. Tapi karena Yesusnya bangkit, sampai Petrus dia berani membela mati-matian, dia bilang gini, Yesus yang dibangkitkan Allah tentang hal itu, we are witness. Kita ini saksi, kita lihat, kita tahu di Golgota dia mati dan kita juga tahu dia bangkit kembali. Dan Petrus bilang, aku ini saksi. Nah perhatikan gini, waktu Lukas nulis kisah, juga belum ada Alkitab. Benar gak? Anda yang lama Kristen, Anda perlu tahu di abad 1 kan tidak ada Alkitab. Tapi mereka tulis ini apa? Sebagai dokumen kesaksian. Ini harus direkam, ini beneran terjadi dan harus dituliskan. Dan bahkan Lukas bilang apa? Aku bukan satu-satunya yang nulis loh ya. Ada banyak orang yang mencoba mendokumentasikan, menulis, menyusunnya dengan teratur kesaksian tentang Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya ini, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh yang lain.
Petrus dia bersama dengan Yohanes Markus menulis yang namanya Kitab Markus. Kitab Markus Bapak Ibu Saudara sekalian waktu ditulis, kalau Anda baca Markus itu kan gini, singkat tapi penuh action. Kalau Anda suka action movie Anda perlu baca itu. Penuh action tentang aksinya Yesus. Karena apa? Karena yang mendikte itu si Petrus. Petrus ini kan orang nelayan aja ya, dia bukan orang smart, dia nelayan dan dia dibantu oleh Yohanes Markus untuk menuliskan Kitab Markus. Dan perhatikan gini, waktu Markus menulis apa yang Petrus saksikan, semua yang Petrus tahu, semua yang Petrus lihat, semua yang Petrus alami. Waktu Markus nulis, perhatikan gini, dia nggak sedang nulis Alkitab. Markus sedang apa? Dia menulis ini dokumen kesaksian bagaimana Yesus itu hidup. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda bisa paham ini, kenapa ini sebentar lagi penting. Nah perhatikan ini, bukan hanya tadi Lukas, Markus, tapi juga gini, perhatikan ini, Matius. Dia juga menulis tentang Yesus. Nah Matius menuliskannya itu dalam bahasa Ibrani. Karena apa? Dia menarget orang-orang Ibrani. Ini loh yang aku lihat. Orang Ibrani, orang Yahudi kamu perlu tahu. Ini aku saksiin, aku saksi mata. Aku ngelihat sendiri apa yang terjadi dengan Yesus. Tapi kemudian akhirnya dirubah dalam bahasa Yunani. Nah Alkitab yang kita pegang, Anda perlu tahu ini. Alkitab yang kita pegang dalam bahasa Indonesia sekalipun diterjemahkan dari bahasa aslinya dari bahasa Yunani. Karena apa? Karena di zaman itu bagi orang-orang timur, bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris bagi orang barat. Paham ya? Kan semua orang di barat ngomongnya bahasa Inggris. Kalau orang di timur, di zaman itu semua ngomong bahasa Yunani. Tulisannya Matius dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani supaya apa? Supaya banyak orang mengerti, banyak orang mendengar, banyak orang membaca kesaksian dokumen asli dari para saksi orang yang melihat bagaimana Yesus hidup. Tapi sekali lagi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Yang kita sebut apa? Injil ya hari ini ya, benar ya. Kalau orang Kristen, orang yang gak Kristen gak tahu itu. Nah kita nyebutnya Injil. Tapi sebenarnya dulu mereka gak nulis Alkitab. Mereka itu menulis dokumen kesaksian. Betapa realnya Yesus bagi mereka. Itu yang mereka tulis. Betapa realnya Yesus bagi mereka. Bahkan gini Yohanes. Kalau Anda tahu Yohanes, Yohanes menulis dokumen kesaksian Yohanes itu waktu dia udah tua. Kenapa kok Yohanes mau nulis? Ini hatinya Yohanes. Di Yohanes 20 ayat yang ke-30. Semua yang dia lihat, semua yang dia rasakan, pengalamannya berjalan sama Yesus, sama Yohanes ditulis. Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai 31 boleh kita baca sama-sama ya. Ya, siap ya. 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Alias gini Yohanes bilang, we see more. Kita lihat lebih banyak yang gak kecatat. Kita udah menyaksikan lebih banyak lagi. Tapi gak sempat kecatat. Living testimony. Ini mereka saksi hidup. Tentang betapa hidupnya dan realnya Yesus. Nah ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini. Kenapa dia nulis? Ini alasan. Alasan Yohanes nulis. Dicatat supaya. Boleh kita baca sama-sama kalimat berikut ini. 2, 3. Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. So tujuannya Yohanes nulis itu supaya apa? Orang kayak saya itu percaya bahwa Yesus anak Allah dan kita boleh beroleh hidup di dalamnya. Tujuan Yohanes nulis supaya Anda itu percaya Yesus itu anak Allah dan Anda bisa beroleh hidup di dalamnya. Tujuan Yohanes nulis supaya anak-anak kita, next generation, generasi Z, generasi X dan lain sebagainya, itu mereka bisa percaya Yesus anak Allah dan kita semua oleh iman boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Oh yang diberkati berikan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Yohanes nulis ini supaya apa? Supaya ini kita percaya. Bahkan dia tahu kok. Anda perlu tahu orang-orang ini nulis dengan resiko. Resikonya apa Elia? Karena gini, perhatikan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di zaman itu Romanya kan berkuasa, orang-orang Roma ya.
di zaman itu tekanan terhadap orang Kristen itu besar sekali. Sehingga kalau sampai mereka menulis, resikonya itu besar. Yang setuju dengan saya katakan yes. Cerita aja resikonya besar. Nah, saya ingin ajak kita masuk bagian yang terakhir nih. Satu hal yang sangat penting. Kalau hari ini Anda duduk di tempat ini, Anda adalah orang gini, I don't believe in Jesus. Or I don't believe in the Bible. Saya mau tanya, apa yang membuat Anda enggak percaya? Apa yang membuat kita enggak percaya? Yohanes 20 ayat 31 waktu dia nulis, dia bilang apa? Aku nulis ya, semua kesaksianku, pengalamanku pribadi dengan Yesus supaya, dia bilang apa? You believe. This is real story, kata Yohanes. Aku udah nyaksiinnya, aku gak kepingin cerita ini, kesaksian pengalamanku ini pudar. Aku gak kepingin ini gak dialamin orang lain. Aku kepingin ini sampai aku tulis supaya apa? You believe. Supaya kita semua ini bisa percaya. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pentingnya bukti ini, perhatikan ini. 270 tahun setelah Yesus, baru ada Alkitab. Nggak pernah tahu ya. Rata-rata kita nggak pernah tahu. Baca enggak, tahu juga enggak. Enggak apa-apa. Tapi kita Kristen. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. 270 tahun Alkitab itu baru ada. So 2 abad lebih baru ada Alkitab. Boleh perhatikan ini baik-baik. Penting sekali. Di akhir abad pertama, ada ratusan dan ribuan dokumen tentang kehidupan Yesus. Kalau Anda hidup di abad pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang dokumen salinannya. Kan dulu nggak ada fotokopi ya. Dulu nggak ada Bapak Ibu Saudara sekalian fotokopi. Dulu nggak ada scan, nggak ada. Dulu apa? Di copy by hand. So kopiannya tuh hand by hand, satu persatu. Oke, you keep it. This is real document, keep it. Dia lihat lagi, tulisannya Yohanes ya, di copy lagi. Supaya apa? Dia bisa cerita ke keluarganya. Wah, tulisannya Markus ya, di copy sama mereka. Supaya apa? Bisa dibawa untuk keturunannya. Jesus is real. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi orang di abad pertama, kalau mereka lihat tulisan orang-orang ini, itu berharga. Dan tulisan murid-murid Yesus, jadi begitu berarti karena apa? Melalui tulisan kesaksian ini, banyak orang kenal Yesus. Many people know Jesus. Wah, amazing karena apa? Tulisan mereka. Nah, perhatikan gini. Yohanes juga nulis 200 tahun sebelum ada yang namanya Alkitab. So orang-orang ini nulis bukan untuk Alkitab loh. Mereka nggak tahu akan ada yang namanya Alkitab. Orang-orang ini nulis karena kesaksian pengalaman pribadi mereka. Yesus bukan dongeng, tapi it's real. Dan Yohanes bilang, aku nulis supaya apa? Kamu tuh ya percaya. The next generation, X, Y, Z, millennial, believe it's real. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan gini. Di zaman itu, di zaman awal ini, apalagi di zaman seorang emperor yang namanya Diocletian. Kekristenan itu sangat ditekan, sangat ditekan dan sangat susah. Apa yang terjadi di zaman emperor Diocletian ini? Ini proses terjahat yang pernah ada. Rumah ibadah itu dihancurin. Pendeta ditangkap. Makanya kalau latihan sepeda harus ngebut. Supaya kalau mau ditangkap bisa ngebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendeta Kristen ditangkap. Tulisan tentang Yesus, perhatikan gini. Dikumpulkan dan dibakar. Anda bisa ngebayangin. Anda bisa ngebayangin keluarga-keluarga yang udah nyimpen. Jadi gak ada buku seperti gini ya dulu ya. Mereka tuh lembaran. Anda bisa ngebayangin keluarga-keluarga yang nyimpen itu digeledah, dicari. Pengikut Yesus dipenjara dan dibunuh. Kalau hari gini kita harus bersyukur kalau Anda bisa baca Alkitab. Sebelah Anda kopi. Tuhan adalah gembalaku. Thank you for Americano. Rasanya nikmat ya saudara ya.
baca Alkitab, sebelahnya kopi, sebelahnya coklat croissant. Enak. Ditambah Indomie RBB. Mantap bro, luar biasa. Zaman itu Bapak Ibu Saudara sekalian, baca Alkitab, Anda ditangkap, dokumen dibakar, Anda juga bisa dibakar hidup-hidup. Imagine. Hari ini kita aja menyepelekan kehormatan ini. Di zaman itu mereka lagi ngajarin anaknya lagi baca gini. Sampai orang Roma tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, anaknya, keluarganya bisa dibunuh, dibakar, dokumennya dibakar. Dan tahu nggak, pengikut Yesus di abad awal, mereka berjuang mati-matian. Mereka nggak takut dibunuhnya, yang mereka takutkan adalah dokumennya jangan sampai hilang dan terbakar. Itu pengorbanan. Yang mereka takutkan jangan sampai tulisan Yohanes, Markus, Lukas, Matius ini hilang, dibakar. Makanya mereka lebih baik mati daripada cerita kesaksian itu hilang. Dan kalau kita bisa terima ini hari ini, karena ada anak-anak Tuhan pengikut Yesus di abad awal yang jagain ini dan sembunyikan ini, mereka lebih baik mati daripada dokumennya hilang dan dibakar. Come on. Hari ini, mohon maaf ya, kita aja baca enggak, bener enggak? You don't even care. Tapi nanya, baca enggak mau tapi bingung sendiri. Melajarin enggak mau, tapi jadi ragu. Pak, tapi perhatikan gini, di abad awal, mereka jaga itu. Kemudian politik di abad 3 berubah. Konstantin naik. Dia kembalikan barang gereja. Kristen jadi agama sebuah bangsa. Pelajar-pelajar Alkitab bisa duduk-duduk ngobrol. Pakai kopi dan Indomie. Zaman dulu mungkin gak ada Indomie. Tapi Bapak Ibu saudara, kemudian di abad itu muncullah yang namanya Tabiblia. Dalam bahasa Inggris, The Bible. Dalam bahasa Indonesia, Alkitab. Tapi Alkitabnya gak diterjemahkan sampai ratusan tahun kemudian. Tapi itu yang muncul yang pertama. Tabiblia alias The Bible. Nah, masih banyak lagi penjelasannya yang akan kita bahas minggu depan. Tapi inilah yang kita bahas. Ceritanya Alkitab Anda. Anda paham? Kita seringkali cuma tahu cerita-cerita di dalam Alkitab, benar ya? Kalau Anda bukan Kristen, Anda mungkin gak tahu, it's okay. Tapi Anda pernah dengar tentang Matius, Musa, Abraham mungkin. Itu yang kita sering tahu. Tapi kita jarang tahu ceritanya Alkitab. Nah, kita berdoa Bapak Ibu saudara pada pagi hari ini. Waktu kita ngerti ini, kita semua semakin menghargai Tuhan dan firman. Come on. Kalau Anda masih mempertanyakan Tuhan, Anda perlu tahu pengorbanan Yohanes, Matius, Lukas. Mereka nulis supaya apa? Supaya kita semua percaya. Ini loh pengalamanku pribadi dengan Tuhan. Supaya kita percaya. Dan mereka yang menjaga orang-orang Kristen abad awal, mereka yang jaga. Mereka lebih baik mati daripada dokumennya yang hilang dan terbakar. Supaya apa? Supaya hari ini kita semua masih bisa baca kesaksian. Yesus bukan dongeng, tapi dia Tuhan yang bangkit dan hidup. Dan Petrus bilang apa? Tentang Yesus yang dibangkitkan Allah, kami saksi mata. Dan itu ditulis supaya kita semua bisa baca kesaksian itu. Dan juga bisa percaya Yesusmu bukan cuma mati. Dia bangkit kembali. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan dan Juru Selamat Anda dan saya. Oh, yang bangga akan Yesus berikan tepuk tangan yang luar biasa pagi hari ini. Come on. Yang bangga sama Yesus berikan tepuk tangan yang luar biasa. Yang menghargai pengorbanan orang-orang. Yang mempertaruhkan nyawanya. Come on. Pagi hari ini biar kita semua bilang, Tuhan,
I wanna love you more. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapa yang mau bilang, Tuhan, ampuni aku yang sering kali ngeremehin Tuhan. Tapi pagi hari ini kami belajar, Engkau hidup. Banyak saksi mata, bahkan mereka yang mati, yang dibunuh demi menjaga kesaksian itu sampai pada generasi kami. Hari ini we wanna love you more. Kami mau cinta Tuhan lebih lagi. Siapa yang mau cinta Tuhan lebih lagi? Mari dengan menadakan kedua tangan kita bersama. Yes God, yes God. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Come on, kalau ini doa Anda bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes God. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda boleh buka mata saudara. Saudara, kita keluarga zaman sekarang ya, Alkitab baca jarang. Anak kita aja gak kita suruh loh kadang. Tapi Anda tahu orang di zaman itu, dokumen yang mereka pegang, aku kepingin pegang ya kesaksian yang real ini ya. Kita kan kopi ada tinggal beli, bener ya? Dikopikan, bener ya? Beli berapa sih Alkitab? Ya beli. Mereka tulis. Mereka ngajarin anaknya. Jesus is alive. Dia membuat orang sakit sembuh. Ngajarin anaknya itu gak bisa sembarangan kayak kita hari ini. Zaman itu pengikut Kristen, mereka disiksa. Mereka dikejar, ketahuan baca aja. Dokumennya dihanguskan, satu rumah bisa dihanguskan. Hari ini kita punya kehormatan ini. Tolong dibangun lagi di keluarga kita semua. Come on, please. Suami istri, if you know the struggle, kalau kita paham sejarahnya, oh gosh, mereka yang kasih nyawanya supaya kita bisa baca, please, bawa ke generasi kita, lanjutkan ke generasi kita. Kalau Anda belum pelayanan, hey pikirin sekolah minggu. Pikirin jadi guru sekolah minggu. Pikirin jadi pelayan-pelayan teenagers and youth. They need to hear this. Please. Di abad awal they pay the price. We pay nothing. Yuk, jangan berhenti di tangan kita. Lanjutkan ke keluarga kita. Biar anak-anak kita baca. This is real. Waktu mereka nulis dengan penuh resiko. Resiko ditangkap. Resiko dianiaya. Waktu mereka ngopi resiko. Kalau kita bisa pegang. Enjoy it. Lakukan, teruskan, lanjutkan. Sampai semua bangsa ngaku Yesus itu Tuhan. Siapa yang mau lakuin itu? Mari angkat kedua tangan kita bersama. Angkat kedua tangan doa sama Tuhan. Tuhan pakai hidupku Tuhan. Biar kesaksian ceritamu itu benar-benar boleh terjadi. Boleh dilanjutkan. Gak berhenti di hidupku. Tapi ke kawan-kawanku. Ke generasi di bawahku. Ke anak cucuku. Mereka harus ngerti cerita ini. Yesus yang hidup. Yang penuh dengan harga yang dibayar untuk kami. Thank you God. We
love you God. Kami gak mau ini stuck di kami Tuhan. Kami gak mau ini stuck di generasi kami, di abad kami. Karena abad pertama bayar harga buat kami. Tuhan. Siapa yang mau komit keluarganya baca Alkitab? Bilang sama Tuhan di hatimu. Siapa yang mau komit anak-anaknya harus baca. Bukan hanya sebagai Alkitab aja. Tapi kesaksian hidup Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan, bangkitkan itu di tengah-tengah kami. We are honored God. Kalau kami bisa pegang ini kehormatan buat kami. Thank you Engkau gak mati tapi Engkau bangkit Tuhan. Thank you Engkau bangkit Tuhan. Thank you buat saksi-saksi mata seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan orang-orang abad-abad awal. Yang bayar harga buat kami. Biar kami jadi orang-orang yang melanjutkan ini. Gak putus di kami Tuhan. It will continue on us. We will carry it on. Thank you buat orang tua kami yang udah. Mungkin ada dari keluarga Kristen yang orang tuamu push Anda. Don't stop on you. Let it continue. Yang belum pelayanan, come on. Bantu anak-anak kecil, anak remaja. Tuhan, ini kami. We want to love you and your words more. Thank you for today. Saudara, sebelum kita masuk doa berkat, ada satu aja yang perlu kita lakuin. Minggu depan kita masuk bulan puasa kan, kita doa. Saya cuma mau nantang aja. Yuk baca kitab Yohanes. Seluruhnya baca, bukan sebagai buku ya. Aduh baca berapa pasal, jangan lihat pasalnya. Itu dulu itu tulisan dokumen, bukan pasal, bukan buku. Baca aja sebagai ini. Cerita kesaksian hidup seorang Yohanes. Dan perjalanannya dengan Yesus. Dan bagaimana itu berdampak di hati saudara. Minggu depan kita masuk puasa, kita masuk doa. Baca yuk sama-sama. Sehingga waktu minggu 2 kita masuk part yang kedua. Kita udah paham banget. Hati kita, pemahaman kita on the next level with Jesus. Amin. Ya, mari kita masuk doa berkat. Tuhan berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara besar. Jelas dari Yesus saja. Bukakan kesempatan baru, pengaruh yang baru, satu tujuan, kemuliaan nama Yesus. Di atas gunung, di bawah lembah, Engkau Tuhan setia yang gak ninggalin kami. Anak-anakmu yang bawa persembahan mereka, perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Memberkati kami berlipat kali ganda sesuai janjimu. Pulangkan kami untuk kami sadar betapa berharganya dokumen-dokumen yang ada di tangan kami ini. Biar kami masuk minggu puasa, masuk minggu doa, kami semua boleh merenungkan Tuhan yang powerful bagi kami. Anugerahmu, kasih setiamu mengiring kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Sampai jumpa hari Kamis. Sampai jumpa minggu depan. God bless us. Ya.